Hello everybody. Sebelumnya mohon maaf ya, udah lama nggak upload karena sibuk dengan pekerjaan. Anyway, di video kali ini aku mau ngebahas sekaligus merangkum sebuah film rilisan tahun 2018 berjudul High Life, yang bercerita tentang sekelompok tahanan yang dipaksa untuk melakukan eksperimen ruang angkasa yang berbahaya. Mereka harus menghadapi kesulitan dalam mengatasi perjalanan yang jauh yang memakan waktu bertahun-tahun dan berbagai tantangan yang terjadi di dalam pesawat. Namun, hal-hal yang lebih mengejutkan menanti mereka di akhir perjalanan mereka. High Life adalah film horor fiksi ilmiah tahun 2018 yang disutradarai oleh Claire Denis dan dibintangi sama Robert Pattinson, Juliette Binoche, dan Mia Goth. Dan film ini dengan narasi non-linear. Pola non-linear cenderung menyulitkan penonton untuk bisa mengikuti alur cerita filmnya. Tapi tenang aja, ada gue yang bakal ngejelasin kalian sama film ini. So, jangan lupa subscribe serta like biar makin semangat bikin videonya, dan mari kita ke pembahasan film High Life. Film dimulai dengan diperlihatkannya kebun hijau serta ruangan-ruangan koridor yang sepi. Lalu ada seorang pria bernama Monte yang mengenakan pakaian astronot sedang memperbaiki pesawat luar angkasanya. Ternyata Monte tidak sendirian. Dia bersama seorang bayi perempuan yang lucu bernama Willow. Setelah selesai memperbaiki, Monte kembali ke dalam pesawat luar angkasanya dan kemudian memberi makan Willow. Yang diketahui bahwa Willow adalah anak Monte yang lahir di angkasa. Monte selalu mengajarkan Willow kecil tentang kehidupan dan pantangan. Di sela-sela waktu pertama bakal diselingi sama masa kecil Monte di bumi. Setelah menidurkan si Willow, Monte kemudian membuat laporan untuk orang-orang di bumi bahwa ia telah menghapus bagian yang rusak di panel magnetik luar dan diganti dengan rakitan sendiri saat Monte memperbaiki pesawat di awal film tadi. Selain itu, Monte juga melaporkan tentang kesehatannya dan kesehatan si Willow. Kemudian Monte memasuki sebuah ruangan yang isi ruangan tersebut adalah ruangan mayat. Lalu Monte mengeluarkan mayat-mayat itu dan memakaikannya baju astronot. Lalu Monte membuang para mayat itu keluar angkasa. Monte kini yang dalam keadaan yang frustasi. Tiba-tiba Willow kecil terbangun dan menangis. Willow kini tertidur pulas dan bisa terlihat bahwa Monte yang kini depresi, frustasi dan putus asa dalam menghadapi situasi sulitnya. Namun karena berkat Willow lah ia masih bisa terus berjuang hidup sampai sekarang. Kemudian Monte melihat rekaman video bumi dari layar monitornya dan terus-menerus berdatangan rekaman video seperti itu. Mungkin itu sengaja dilakukan agar menjaga kewarasan manusia di ruang angkasa yang hampa. Diketahui bahwa Monte dan pesawat luar angkasanya telah meninggalkan tata surya kita. Lalu kita beralih ke bumi di kereta yang sedang berjalan. Terdapat seorang wartawan dan profesor yang dalam wawancara itu diketahui bahwa pemerintah melakukan sebuah eksperimen di luar angkasa terhadap narapidana hukuman mati sebagai kelinci percobaan, dan narapidana tidak diberi kebenarannya bahwa mereka tidak akan pernah pulang ke bumi. Bahkan orang di bumi itu gak bisa ngehubungin mereka, dan pesan serta laporan yang dibuat mereka bakal butuh bertahun-tahun untuk sampai ke bumi. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa Monte itu adalah salah satu narapidana yang dikirim keluar angkasa untuk menjadi kelinci percobaan dalam suatu eksperimen di angkasa. Dan laporan yang dibuat Monte sebelumnya tidak akan pernah sampai ke bumi dalam waktu yang dekat. Kembali ke dalam pesawat luar angkasa. Kini Willow sedang belajar berjalan dan berdiri untuk pertama kalinya. Di setiap ruangan, Monte mengingat masa lalu di mana orang lainnya masih hidup. Di satu momen,
Monte teringat dengan seorang wanita cantik bernama Boyce. Lalu diperlihatkan masa lalu Boyce yang hidupnya jauh dari kata sederhana. Kemudian dijelaskan pula bagaimana para narapidana bisa berakhir ke eksperimen gila ini. Ada sebuah agensi yang menawarkan para narapidana untuk mengabdi kepada sains. Daripada dihukum mati, tentu aja mereka memilih tawaran ini. Kini kita dibawa ke kilas balik masa lalu, di mana semua orang di pesawat masih hidup. Diketahui pada waktu itu mereka telah meninggalkan tata surya selama 3 tahun. Ada satu-satunya dokter di sana yang bernama Dr. Dips, yang menjadi penanggung jawab eksperimen sains ini. Kembali ke masa kini, Monte dan Willow yang berada di kebun, satu-satunya sumber makanan dan harapan mereka di pesawat luar angkasa itu. Di kilas balik, kita mengetahui bahwa Dr. Dips melakukan sebuah eksperimen reproduksi untuk menumbuhkan janin yang sehat sampai lahir di luar angkasa, yang dimana itu adalah kemungkinan yang kecil karena sang bayi akan terpapar radiasi. Kemudian Dr. Dips mengambil beberapa sampel sperma milik narapidana pria yang ada kecuali Monte. Kini kita mengetahui bahwa Monte dan para orang lainnya menaiki sebuah pesawat angkasa dengan nomor 7 dengan kecepatan 99% kecepatan cahaya. Lalu menurut Dr. Dips, kapten pesawat tidak bisa mengatasi stresnya. Leukemia kemudian menyerang tubuhnya dan matanya semakin sensitif terhadap radiasi. Sementara itu, Monte memiliki gen yang sangat bagus. Setiap harinya, mereka melakukan latihan fisik. Kemudian diketahui tujuan sebenarnya eksperimen ini, yaitu untuk melakukan perjalanan ke lubang hitam terdekat dan meneliti fenomena di sekitarnya, dan mencoba menangkap energi putaran lubang hitam yang akan memberi manusia sumber daya tak terbatas. Dan mereka kini sudah di tengah perjalanan 4 tahun dari tujuan mereka dengan black hole terdekat. Kemudian ada salah satu bayi yang berhasil lahir, namun sayang harus tewas karena paparan radiasi yang tinggi. Begitu pula sang ibu yang kehilangan nyawanya. Akibat itu para narapidana mulai meragukan Dr. Dips, dan mereka kini dalam fase yang sangat amat frustasi. Di lain sisi, hubungan Monte dan Boyce semakin dekat. Suatu hari, ada seorang narapidana laki-laki yang mencoba memperkaos Boyce, dan laki-laki itu tewas akibat ulahnya. Mampus kau. Dan ternyata minuman yang selama ini diminum mengandung semacam obat-obatan agar narapidana menuruti kemauan Dr. Dips. Suatu waktu, Dr. Dips menaikkan dosis obatnya, sehingga membuat para orang tertidur pulas berjam-jam. Dengan ini, Dr. Dips melancarkan aksi bejatnya. Dr. Dips memperkaos Monte dan mendapatkan spermanya, yang kemudian sperma Monte dimasukkan ke dalam tubuh Boyce. Lalu lahirlah bayi yang sehat dan lucu dan mampu bertahan di radiasi luar angkasa. Boyce sangat terpuruk, frustasi, dan depresi akibat tindakan Dr. Dips ini. Lebih gilanya lagi, Dr. Dips menganggap bayi itu adalah anaknya sendiri. Diketahui bahwa bayi itu adalah Willow, dan ibu Willow adalah Boyce. Kembali ke masa sekarang, di mana kini Willow sudah tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik, dan Willow mengetahui masa lalu Monte dan para penghuni kapal lainnya lewat sebuah data yang ia temukan. Di masa lalu, saat mereka sudah sangat dekat dengan lubang hitam, ada seorang pilot bernama Nansen yang akan mendekati lubang hitam itu. Namun ternyata yang terbang menggunakan pesawat itu bukan Nansen, melainkan Boyce. Saat sudah mendekati lubang hitam dan melewati awan molekul, Boyce harus tewas karena tekanan dan kepadatan yang begitu tinggi. Sementara Nansen juga tewas dibunuh oleh Boyce menggunakan sekop taman. Karena peristiwa itu, ada salah satu cewek bernama Ming yang mencoba membunuh Dr. Dips. Namun Ming tewas karena Monte melindungi Dr. Dips. Kemudian Dr. Dips bunuh diri dengan cara keluar dari pesawat
dan mati di luar angkasa yang hampa. Kemudian satu persatu tahanan mulai mati dan yang tersisa hanya Monte dan Willow yang masih bayi. Di masa kini, Monte dan Willow sudah remaja menemukan sebuah pesawat yang sama dengan miliknya. Namun yang membedakannya adalah angka di pesawat tersebut yang tertuliskan nomor 9. Monte kemudian mengecek isi pesawat luar angkasa itu. Siapa tahu masih ada orang yang tersisa. Namun kenyataan berkata lain, hanya anjing yang berada di pesawat itu. Kini diketahui bahwa Monte telah berkelana di luar angkasa selama 76.861 hari di bumi, atau sekitar 200 tahun lamanya. Kemudian Monte dan Willow menemukan sebuah black hole. Mereka berdua lalu menjalankan misi ini untuk masuk ke dalam black hole, dan mereka berhasil memasuki black hole tersebut. Dan film High Life berakhir. Ending film ini sangat membingungkan, di mana mereka masuk ke dalam lubang hitam dan masih tetap hidup. Nah, kalau menurut sudut pandang dan teoriku, Monte dan Willow selamat dan berhasil hidup, namun di ruang dan waktu yang berbeda, karena mengingat mereka masuk ke dalam lubang hitam, yang dimana di dunia nyata mungkin ini adalah hal yang sangat mustahil. Film High Life menyajikan kita kisah yang intens dan gelap tentang manusia yang terjebak dalam keputusan sulit di tengah kondisi yang ekstrim. Dengan pemandangan luar angkasa yang spektakuler dan akting yang kuat, film ini mengajukan pertanyaan yang mendalam tentang moralitas, kebenaran, dan harga yang harus dibayar dalam usaha manusia untuk menguasai alam semesta. So, itu dia pembahasan film High Life. Gimana pendapatmu soal film satu ini? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Like jika kamu suka video ini dan subscribe channel ini jika kamu tertarik, dan sampai bertemu di video berikutnya.